Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faroroji. Saya merupakan mahasiswa Magister Psikologi di Universitas YAI Persada. Dalam video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah dari Lintas Budaya Psikologi, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kerja dan produktivitas antara budaya di Jepang dan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya merupakan materi nilai-nilai kerja dan produktivitas antara budaya di Jepang dan Indonesia. Mari kita simak ya guys. Nilai-nilai kerja dan produktivitas antar budaya Jepang dan Indonesia. Dari etos kerja. Di Jepang, etos kerja sangat tinggi dengan loyalitas terhadap perusahaan yang sangat kuat. Konsep lifetime employment atau pekerjaan seumur hidup dulu sangat umum, di mana seorang akan bekerja di satu perusahaan sepanjang karirnya. Karyawan Jepang umumnya sangat berdedikasi, bahkan sering bekerja lembur hingga malam. Atau disebut konsep karoshi atau kematian karena terlalu banyak juga muncul di Jepang. Loyalitas dan pengorbanan demi perusahaan menjadi bagian dari norma sosial. Sedangkan di Indonesia, etos kerja juga tinggi, namun biasanya lebih fleksibel. Loyalitas terhadap perusahaan ada tetapi tidak sebesar di Jepang. Perusahaan yang besar mungkin menawarkan karir jangka panjang, tetapi pergantian pekerjaan terutama di generasi muda lebih umum dilakukan. Budaya kerja di Indonesia lebih adaptif terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau disebut work-life balance. Dari sisi jam kerja dan produktivitas, di Jepang jam kerja panjang sering dianggap sebagai cerminan produktivitas dan dedikasi. Budaya presentisme atau keberadaan fisik di kantor menjadi penting. Meskipun tidak selalu terkait dengan produktivitas, di Jepang meninggalkan kantor sebelum atasan dianggap kurang sopan, sehingga banyak pekerja menunggu hingga atasan mereka pulang. Sedangkan di Indonesia, jam kerja panjang tidak selalu menunjukkan produktivitas atau kecenderungan untuk mementingkan efisien dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Budaya kerja lembur tetap ada, terutama di sektor formal dan perusahaan besar, tapi lebih sering digunakan ketika benar-benar diperlukan dan tidak selalu dianggap sebagai indikator produktivitas. Dengan struktur hierarki dan kepemimpinan di Jepang, struktur organisasi di Jepang sangat hierarkis dan keputusan cenderung dibuat secara kolektif dengan mempertimbangkan pandangan setiap anggota tim. Senioritas dihormati dan ada budaya ringiso, yaitu proses di mana keputusan dibuat dengan mendiskusikannya bersama sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan di Indonesia, struktur organisasi juga hierarkis, tetapi tidak seketat di Jepang. Keputusan lebih sering dibuat oleh pemimpin atau manajer yang berada di posisi lebih tinggi. Diskusi kelompok tetap ada, namun tidak seformal di Jepang. Gaya kepemimpinan Indonesia cenderung beragam, tergantung budaya perusahaan dan sektor industrinya, tetapi umumnya lebih fleksibel dibandingkan dengan Jepang. Dalam pandangan terhadap istirahat dan keseimbangan hidup, istirahat di Jepang cenderung minim dan hari libur seringkali diabaikan atau diambil hanya sedikit. Walaupun semakin banyak kampanye untuk mendorong keseimbangan kerja dan hidup, pekerja Jepang masih sering merasa terkait dengan tuntutan kerja tinggi. Meskipun demikian, mereka memiliki konsep nomination, komunikasi lewat minum bersama, yang memungkinkan relaksasi namun tetap dalam konteks profesional. Sedangkan Indonesia, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung lebih dipertahankan. Pekerja Indonesia lebih sering menggunakan hak cuti dan waktu istirahat mereka. Selain itu, hubungan sosial antara rekan kerja bisa terjadi di luar pekerjaan tanpa tekanan untuk selalu hadir.
memberikan fleksibilitas yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Jepang, pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan produktivitas dilakukan secara rutin dan perusahaan sering mengadakan program pelatihan internal. Banyak perusahaan Jepang yang memiliki program pelatihan yang terstruktur bagi karyawan baru maupun berpengalaman untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun etos kerja mereka. Sedangkan Indonesia, pelatihan pendidikan juga ada, tetapi lebih banyak perusahaan yang hanya memberikan pelatihan ketika dibutuhkan. Di perusahaan besar, program pelatihan lebih terstruktur, tetapi pada umumnya peningkatan keterampilan sering bersifat opsional atau tergantung pada anggaran perusahaan. Dari sisi inovasi dan kreativitas, Jepang walaupun memiliki inovasi tinggi, proses inovasi ini di dalam perusahaan sering lambat karena budaya pengambilan keputusan yang kolektif dan hierarkis. Namun dedikasi tinggi memungkinkan pekerja di Jepang untuk mengembangkan produk dengan kualitas dan presisi tinggi. Sedangkan Indonesia, kreativitas di Indonesia sangat tinggi dan dihargai. Tetapi di kalangan anak muda yang mulai aktif di berbagai bidang kreatif dan startup, pengambilan keputusan lebih cepat dan fleksibel di Indonesia, memungkinkan inovasi berjalan lebih cepat meskipun seringkali hasilnya lebih eksploratif. Dalam budaya kolektivitas di Jepang, kebersamaan dan kesetiaan pada perusahaan. Di Jepang, budaya kolektivitas sangat kuat. Karyawan sering memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan, bahkan seumur hidup banyak perusahaan Jepang yang mengutamakan pekerja penuh waktu dan ikatan seumur hidup lifetime employment yang merupakan kesetiaan dan dedikasi karyawan kepada perusahaan. Sedangkan Indonesia, kebersamaan dalam kebinekaan. Indonesia juga menganut kolektivitasme, tetapi dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan mengutamakan kerjasama dan solidaritas. Konsep ini diterapkan secara luas dalam organisasi Indonesia dan sering kali tercermin dalam pendekatan inklusif dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kedekatan kerja tim dan keharmonisan dalam Jepang atau disebut budaya wa atau harmoni sangat dijunjung tinggi. Setiap individu berusaha untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan dalam tim. Keputusan sering dibuat berdasarkan konsensus atau newasi, diskusi awal sebelum keputusan diambil, sehingga semua anggota memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan tersebut. Sedangkan di Indonesia, kedekatan sosial dan loyalitas yang lebih fleksibel. Meskipun memiliki rasa kebersamaan yang kuat, karyawan Indonesia cenderung lebih fleksibel dalam kesetiaan mereka terhadap perusahaan. Loyalitas pada perusahaan mungkin ada, tetapi tidak sekuat di Jepang. Karyawan sering berpindah kerja untuk mencari kesempatan yang lebih baik, dan loyalitas kepada kelompok atau komunitas lokal dapat lebih dominan daripada loyalitas kepada perusahaan. Dari sisi penghormatan pada hierarki, Jepang memiliki struktur organisasi yang hierarkis di mana bawahan sangat menghormati atasan. Mereka jarang mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan manajer. Bahkan dalam hal kecil, struktur yang hierarkis ini memerlukan jalur komunikasi yang panjang dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Indonesia, struktur hierarki yang lunak. Organisasi di Indonesia juga menghormati hierarki, tetapi hubungan antara atasan dan bawahan cenderung lebih cair dibandingkan dengan Jepang. Pendekatan bapakisme masih sering ditemui, di mana atasan dianggap sebagai figur yang bijaksana dan pelindung, namun tidak selalu menciptakan hierarki yang kaku. Ini memberi sedikit fleksibilitas dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan tingkat bawah. Peran individualisme dalam kedua budaya. Jepang ada tekanan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai prestasi pribadi sebagai bagian dari kontribusi pada kelompok. Namun, individualisme ini tetap didukung oleh kebersamaan dan biasanya bukan untuk kepentingan pribadi semata.
Sedangkan di Indonesia, individualisme dapat lebih diterima dalam konteks keinginan untuk berkembang dan memperoleh pengakuan. Namun sikap individualistik yang terlalu kuat kadang-kadang dipandang negatif jika dianggap melanggar nilai-nilai kebersamaan atau gotong royong. Pengaruh pada hubungan kerja dan struktur organisasi di Jepang. Struktur organisasi yang hierarkis yang kaku seringkali menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat, namun lebih matang karena melibatkan banyak pihak untuk mencapai konsensus. Adanya tuntutan kerja keras dan dedikasi penuh yang sering menyebabkan batas antara kehidupan kerja dan pribadi menjadi kabur. Struktur organisasi yang top and down memastikan bahwa setiap keputusan dilaksanakan dengan disiplin, namun fleksibilitas individu dalam berinisiatif dan berinovasi mungkin terbatas. Sedangkan di Indonesia, pendekatan kolektivitas yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi inisiatif individu terutama jika memiliki hubungan baik dengan atasan. Struktur yang lebih longgar membuat komunikasi antara atasan dan bawahan lebih mudah, namun terkadang menyebabkan ambiguitas dalam peran dan tanggung jawab. Keputusan memungkinkan dibuat dengan melibatkan musyawarah, tapi proses tidak selalu mencapai tingkat kedalaman yang sama dengan proses konsensus di Jepang. Secara kesimpulan, keseluruhan Jepang cenderung mempertahankan hierarki yang lebih ketat dan fokus pada kesetiaan dan keharmonisan, sementara di Indonesia memiliki kolektivitas yang longgar dan fleksibilitas memungkinkan hubungan kerja yang lebih cair dan fleksibilitas dalam struktur organisasi. Nah, itu dia pemaparan dari saya mengenai tentang nilai-nilai kerja antara budaya Jepang dan Indonesia. Terima kasih guys. Dadah.